Parah banget nih ya. Oh ini, oh ini ada lagi artikel tambahan nih ya. Jangan, bisa masuk ke halaman lain nggak? Aduh lama banget root termux gitu ya. Nih ya. Oh di sini ada nih. Wih ini mah GitHub banget ya. Nih ya, cara root termux tanpa root HP Android. Jadi ada artikel lagi yang lain. Ini dibuang aja. Ini bagaimana kita nyampurin dua atau tiga artikel sekaligus sebetulnya. Ini diambil lagi colong. Ini saya colong nih ya. Ini sampai sinilah. Ini udah. Klik kanan copy. Tapi nanti harus dibaca ulang ya. Ini udah digabungin, ada dua tulisan digabungin. Yang satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Dua-duanya bahasa Indonesia ya. Dua-dua bahasa Indonesia nih ya. Bahasa Indonesia. Klik kanan copy. Atau harusnya sih tulis dalam 10, ini suka-suka ya, paragraf teks di bawah ini. Jadi yang penting adalah perintah paling pertamanya di ChatGPT. Oke, jadi ada banyak artikel kita colong-colongin. Oke, jadiin satu. Harusnya nggak ada ininya dibuang-buang ini. Spasi ini dibuangin. Oke. Cuman kalau saya kerjain satu-satu semuanya kan waktunya habis nih ya. Kayak ini kan sampah nih. Buang. Oke. Nih. Misalnya kayak gini ya. Udah 2 atau 3 artikel sekaligus jadiin satu, terus dibikin jadi beberapa paragraf. Nyatu tuh paragrafnya ntar. Oke. Masukin sini. Mana tadi? Nih ya. Ntar. Ini nggak bagus nih. Ini paragrafnya nggak bagus ya. Ini nggak bagus kan? Ntar. Biar dia selesaiin dulu. Ini saya akan hajar lagi. Ini kan nggak bagus. Ini saya nggak suka dengan paragraf kayak ini. Ini bukan paragraf, bego dia mah. Copy. Saya ambil. Soalnya gara-gara banyak ininya soalnya. Kayak giniin. Oh ini harus dibuang nih. Kalau nggak jadi kacau soalnya. Ini spasi-spasinya dibuang-buangin ya. Nih. Kalau mau agak gila, ini dulu aja ya. Buat dalam 5 paragraf dari teks ini. Mau nggak dia jadi paragraf beneran? Atau ininya saya jadiin satu semua ya. Ini jadiin satu supaya dia nggak bisa lihat yang namanya kalimat paragrafnya ikut paragraf yang mana, saya buang-buangin ini semua. Saya jadiin satu teks semua. Nanti yang nggak cocok dibuangin. Jadi si ChatGPT itu jangan full diambil yang cocoknya aja, yang nggak cocok dibuangin. Ini saya jadiin satu semua ya. Jadi semua tulisan jadiin satu aja, oke. Terus kita copy paste. Tapi tetap orang harus baca loh. Nah ini udah jadi bagus. Ini bagus kan? Bandingnya tadi, ini udah jadi paragraf bagus. Nanti tinggal
langkah-langkahnya, jadi langkah-langkahnya kita bisa copy paste dari artikel yang lain sambil dipraktekin. Sebisa mungkin semua prakteknya betul-betul kita praktekin beneran. Jangan pernah copy paste doang. Jadi copy paste boleh, tapi udah gitu kalau bentuknya langkah ya kita praktekin dulu. Karena kadang-kadang langkah yang lama sama langkah baru beda. Kalau udah versi Android baru sama versi Android lama beda. Kita tes dulu, bener bisa nggak? Nanti dibikin kata-katanya, ini sudah dites di Android mana, gitu. Dengan cara itu, orang lebih percaya ke buku yang kita tulis. Udah kebayang ya? Oke, ini udah. Ini cuma jadinya berapa paragraf nih? 5 paragraf doang. Tapi udah jadi paragraf bener kalau yang sekarang nih. Udah enak ngebacanya. Oke. Dan kita harus nah di sini nih ya ada kata-kata langkah-langkah instalasi menggunakan fake root sama ini dijelaskan secara rinci. Ini kan belum dijelasin. Nah, nanti berarti ada subbab yang nerangin tentang instalasinya. Kalau mau gampang, kata-kata ini saya ambil nih ya. Ini saya ambil, klik kanan copy, masukin ke tadi belum gua colong ya? Itu belum dicolong ya? Daftar isi yang terbox belum ya? Ini ya? Mana yang terbox? Ini ya bener ya? Ini ya? Ini ya? Nih. Bentar, nih. Masa sih? Ini ya bener ya? Bukan ya? Hah? Yakin yang itu? Ini. Oh lu. Belum gua copy paste ke teks ke notepad sih kayaknya. Ini saya ambil ya daftar isi termox nih. Klik kanan copy. Masuk ke saya bikin ini baru ya. Ini saya punya daftar isi termoxnya. Oke. Tadi yang saya lihat adalah mana? Tadi teh bagian bab mana ya sih? Ini bab 2. Perlunya ini kan ya. Di sini ya. Perlunya akses root. Nah, ini nih situasi di mana root diperlukan dan alasan mengakar ini ya. Ini kan. Ini kan subbab nih, situasi ini kan ini bagian yang ini subbab nih. Subbab. Kita sudah bikin teksnya. Nah, teksnya kita colong dari sini. Nah, teks ini dicolong. Tapi colongnya harus pintar ya, ntar dibaca ulang ya. Baca ulang supaya kata-katanya jadi enak dibaca. Oke, ini klik kanan copy. Mana teksnya? Kalau saya zaman dulu kala, saya semua kerjanya manual. Cuma jadi lama nulisnya. Kalau sekarang kerjanya enak, kita kasih poin-poin yang gedenya, masukin ChatGPT, keluar tulisan bagusnya, udah gitu kita baca lagi, kalau ada yang jelek kita buang, kita bagusin. Jadi jangan ChatGPT langsung taruh kita pakai, jangan. Soalnya ChatGPT nggak pinter-pinter amat juga, sering salahnya juga. Jadi kita taruh kayak gini, terus kita baca nih. Nah, kayak di sini, langkah-langkah instalasi dan menggunakan fake root, dan ini akan dijelaskan secara rinci. Nah, tadi kan belum dijelaskan rinci. Nah, kita bikin bab lagi. Kita bikin subbab lagi. Oke. Ini jadiin subbab di sininya. Di bawahnya bikin subbab nanti di teksnya ya. Caranya bikin subbab nanti kalau waktu ngedit kita select ini terus pilih kan tadi ada judul 1, judul 2, judul 3, ini jadi judul berapanya. Nah, cuman kita kan belum tahu caranya gimana. Ini teknik yang lain yang bisa kita pakai adalah ambil ini, masuk Google, cari artikel tentang itu gitu. Ini cara instalasi fake root apa, tinggal cari, udah gitu diambil esensinya sambil dites. Ini kan banyak kata-katanya nih, kita buang-buangin kata-katanya yang kita pakai. Kita pakai ini aja nih, bawah ini langsung nih.
Wait, sorry. Nih ya. Nih ambil, klik kanan copy, paste. Udah dapat. Beres ya. Cuman kata-katanya harus dirubah. Ini kata-kata ini harus dirubah nih. Soalnya kalau copy paste langsung itu namanya plagiat. Cara ngerubahnya gimana? Parafrase. Jadi caranya parafrase ya. Oke. Nah, sini kebetulan saya ngelihat satu masalah di sini. Ini contoh masalah. Ini masalah nih. Ini masalah. Jangan pernah screenshot seperti ini taruh di buku. Apalagi ini warnanya hitam. Nanti di print, dicetak jelek. Jadi caranya adalah kita kerjain bener di termuksnya, ambil teks-teksnya, teks ini di copy paste dalam buku. Jadi yang dalam buku jangan screenshotnya, tapi teksnya kita taruh dalam buku semuanya. Supaya pas di print orang bisa baca. Kalau kayak gini di print di buku cetak kan nggak kebaca ini nih. Gitu. Kalau baca harus di zoom in gini, buku mana bisa di zoom in, buku kan nggak bisa di zoom in. Beres ya? Kebayang nggak? Ini yang jadi masalah, rekamannya putus-putus. Ini udah 3 kali ngerekam. Oke. Udah sih. Nah, sekarang cari referensi. Cari referensi ya. Cari referensinya. Ini bukunya udah ya? Ada yang mau ditanya nggak? Sip. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Ini kita bahas bab per bab nih. Waktu nulis bab-bab caranya kayak gitu aja. Jadi judul babnya apa, terus kita cari tulisan tentang itu supaya bisa jadi ide tulisan seperti apa. Kalau kita mau nulis sendiri sih sah-sah aja. Boleh nulis sendiri. Ya. Pak, saya mau nanya Pak. Buat itu yang hitam-hitamnya, masalah hitam-hitamnya. Jadi yang kayak coding-codingan itu Pak, itu sebagai contoh Pak ibaratnya. Yeah. Nah, jadi kan jangan berupa gambar atau screenshot. Nah, jadi kayak kita ketik sendiri. Tapi ketik itu kita ganti fontnya dong. Boleh. Apa? Boleh pakai kurir atau apa ya? Ya Pak. Boleh diganti font. Kalau malas ganti font juga nggak apa-apa. Biasanya saya kasih tab aja. Oh ya Pak. Dikasih tab. Jadi contohnya di sini ya. Misalnya kayak gini. Supaya kelihatan bahwa itu codingan, saya kasih tab kayak gini. Satu-satu. Ya. Yang ada codingannya lu tab satu-satu lah. Supaya kita tahu bedanya antara tulisan sama codingan. Jadi kalau saya biasanya ngasih tab aja. Kalau cukup rajin bisa double gardan, tab sama font diganti. Gitu ya. Beres ya. Beres. Dan ini nggak usah copy paste dari layar langsung. Kalau misalnya kan di handphone nih tadi ya. Di handphone mau copy paste susah, ditulis aja, diketik. Yang di handphone apa diketik aja di naskah. Gitu. Kebayang ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Cepet kan nulis bukunya? Nih saya biasanya nulis buku sekitar sebulan 1 buku jadi. Ya. Cara ngilangin? Cara ngilangin plagiat di ChatGPT. Ini misalnya kayak gini. Misalnya saya pengen ini ya, kata-kata ini mau saya ganti, saya paraphrase. Oke. Paling gampang kita terjemahin ke bahasa Inggris, masukin ke ChatGPT, terjemahin lagi ke bahasa Indonesia, balikin. Kalau bahasa Indonesia langsung dia suka blow on soalnya. Jadi cara saya biasanya gini, ini caranya Ono ya. Caranya masukin Google Translate dulu. Ini kan bahasa Indonesia. Paste. Dapat terjemahannya dong. Oke. Ambil. Sorry. Ini ambil ya. Klik kanan copy. Udah? Oke. Masuk ChatGPT. Jangan ChatGPT langsung. Masuk sini dulu. Saya harus bikin ininya dulu. Bikin perintah ke ChatGPT. Ini kan mau saya tulis ulang.
rewrite the following text in academic style misalnya. Style tulisan ada banyak style tulisan. Ada yang akademik, ada yang simple, ada yang apa gitu. Misalnya ini academic style. Atau kalau nggak usah pakai gini juga boleh lah. Rewrite the following text aja juga sah. Oke, ambil, klik kanan copy, masukin ke ChatGPT nih, udah. Nih masukin sini kan. Dia akan nulis ulang kan? Dia lagi mikir. Sama nggak atas sama bawah? Beda kan? Ya udah, tinggal diambil, klik kanan copy, masukin ke Google Translate. Paste ya, bahasa Inggris kan? Copy, masukin ke teksnya kita. Ntar, ini dia teks kita kan? Ini kan tadi ya. Coba lihat. Ini hasil tulisan ulang. Sama nggak? Beda kan? Selesai. Tapi tolong dibaca ya. Tolong dibaca, tolong dibenerin. Karena ChatGPT nggak pinter-pinter amat juga sih. Tergantung promnya. Tadi kita bikin prom. Perhatiin, saya promnya panjang banget loh. Sampai teks-teksnya saya masukin jebret. Kalau prom kita kan cuma isinya sebutkan apa, terangkan apa. Kalau ini kan promnya tolong tulis ulang tulisan ini gitu. Parah banget itu, promnya parah ini. Promnya parah. Kalau saya nulisnya udah nggak kayak gini sih sebenarnya. Saya kasih tahu rahasianya, orang yang lebih parah lagi ya. Ini ya. Kalau saya makainya yang ini sih. Pakai duit, kalau yang ini pakai duit ya. Saya pakai Quillbot. Ini Quillbot. Saya paste di sini nih. Ini paraphraser. Saya paste di sini. Oke. Paraphrase. Oke. Ini lagi paraphrase dia. Rephrase. Saya belum login ya, apa kenapa ya? Oh, ini modenya. Modenya saya bisa ganti. Mau pakai bahasa apa? Ini bahasa apa ya? Expand. Saya bisa pakai bahasa akademik. Ini berubah, bisa kata-katanya bisa berubah nih. Pakai bahasa apa? Lebih pendek, shorten. Ini parah banget ini mah. Fluency. Ini parah banget. Jadi mau stylenya seperti apa bisa kita ganti. Dengan gaya seperti ini saya bisa nulis paper jurnal diterima kemarin di Korea. Levelnya kalau udah tahu yang namanya standar jurnal, ada Scopus, ada Q1, Q2, Q3, Q4. Yang paling susah Q1. Mahal biasanya bayarnya. Saya masuk ke Q2 bayarnya aja $950. Modalnya ini doang sih, paraphrase, masukin jebret, tembus. Gitu. Ini udah kayak bahasa orang bule banget sih. Jadi orang nggak nyangka bahwa yang nulis nggak bisa bahasa Inggris sebenarnya. Gitu. Beres ya. Kalau udah kayak gini nanti karena kita ini ya, ini kita pakai akademik misalnya. Ini kita copy paste ke Google Translate lagi. Nih saya copy paste, coba lihat di sini. Sama nggak hasilnya? Ini ada tiga teks ya. Isinya sama. Tulisannya sama nggak? Lain tiga-tiganya ya. Parah ya. Dan ini bisa dari beberapa tulisan jadiin satu. Jadi beberapa tulisan jadiin satu dulu, pakai ChatGPT, dia diperintahin tolong bikin ulang tulisan ini. Waktu jadiin satu sih copy paste aja, jebret. Jadi kita baca buku-buku yang ada di perusahaan, ambil buku-bukunya. Misalnya dia lagi ngebahas soal apa, ambil buku ini ngomongnya gimana, buku ini ngomong gimana, tulis copy paste aja semua. Dah, terus kita minta ChatGPT, tolong tulis ulang dalam sekian paragraf, tulis ulang, dia akan jadiin satu itu. Oke,
Terus kalau mau gila lagi, paraphrase lagi, udah hilang semua. Beres ya? Parah banget ya? Ini saya ngajarin cara curang nulis buku sih sebenarnya. Jadi judul workshopnya adalah cara curang nulis buku. Supaya lu bisa lulus sarjana cepat. Nah, sekarang cara dapetin referensi dari buku-buku ini ya. Referensi dari buku-buku ini. Paling gampang, saya harus balik lagi masuk ke perpustakaan di bawah. Saya pindah wifi ya. Oke, kita pindah wifi. Terus saya masuk perpustakaan bawah nih. Mau buku tentang apa dulu nih? Tentang apa? Sebut. Hah? Hah? Software engineering. Software engineering. Oke, udah. Terus mau tentang apanya? Jangan software engineering, keberatan lah. Hacking aja ya. Hacking aja yang lebih ringan dan lucu. Ini hacking. Ini buku-buku hacking. Misalnya kita pengen cari buku tentang hacking apa? Bikin virus misalnya ya. Virus. Oke. Wah, ini yang ada antivirus hacker. Coba, ini ada 3 buku tentang virus malware. Pokoknya urusan-urusan yang masuk neraka mah banyak bukunya. Coba virus lagi. Oh, bukunya itu lagi. Ini lebih cara ini nih. Ini buku parah nih. Bukunya 11 mega ya. Hacking Expose, malware sama rootkit. Ini asli buku parah banget kalau ngerti sih. Oke. Ini bukunya 11 mega, kita ambil dari perpustakaan saya masukin ke komputer saya ya. Karena kita tidak lewat internet, lewat wifi kampus aja, langsung kita dapat bukunya langsung bagus kayak gini kan. Oke. Nah, misalnya saya akan cari kata kuncinya make. Banyak banget kata kunci make. Ini nggak bagus. Saya gedein, bisa digedein kagak? Oke. Ini cari yang make sama ada coding-codingan biar kelihatannya serem banget. Nih, saya pengen cari yang ada codingannya sih sebenarnya. Soalnya dia suka ada codingan di sini. Ini mulai kelihatan kan ya? Ada codingan nih. Ini udah codingan ya. Coba cari-cari yang ada codingan yang. Oh, ini ada codingan nih, back. Ini ada codingan ya. Frame redirect kayak gimana? Ya udah, kita ambil dari buku ini, kita ambil masukin ke buku kita, nanti dari buku lain ambil, dari internet ambil. Ini kan lagi frame redirect, caranya gimana? Pakai HTML, ambil dari sini, ambil dari buku yang lain, ambil dari mana, jadiin satu, terus dipakai ChatGPT, dikompres supaya jadi satu subbab. Jadi langsung. Tapi kan itu gabungan dari beberapa buku sama dari halaman di internet kan. Udah gitu kita kompres kan. Bukan tulisan itu lagi kan. Bukan plagiat, hilang plagiatnya. Tapi tetap harus kita baca ya. Gitu. Kalau bisa sih dicoba. Jangan pernah tulis sesuatu yang nggak dicoba. Dicoba dulu supaya waktu kita baca, waktu kita benerin, kita tahu yang bener mana, yang salah yang mana. Kalau nggak dicoba bahaya. Gitu. Sampai sini. Ada pertanyaan? Nulis bukunya cuma gitu doang sih. Asli nulis buku cuma gitu doang. Nah, sekarang cara bikin sinopsis segala macam ya. Ini cara bikin sinopsis. Oke. Sinopsis. Tapi nanti kita harus pinter ini ya. Pinter bikin kata-kata juga ya. Ini saya akan bikin sinopsis. Oke. Dari tulisan yang ini gitu ya. Oke.
buat sinopsis dalam satu paragraf 200 kata gitu kira-kira. Sinopsis kan sebenarnya abstrak, tapi nanti harus kita edit lagi supaya dia lebih menjual. Ini saya ambil ya, saya masukin ke Chat GPT. Oke. Ini udah kita ambil ya. Ini saya akan rubah jadi kata-kata dagang. Oke. Nah, ngerubahnya si Chat GPT kadang-kadang goblok soalnya nggak bisa kita. Jadi ini sinopsis dari Chat GPT-nya kayak gini. Oke. Sekarang saya akan rubah jadi kata-kata dagang. Pembaca buku ini akan memperoleh nih jadi kata-katanya dibikin supaya kalau Anda beli buku ini Anda akan dapat apa aja sih, terus keuntungan apa dari itu gitu. Jadi dibikin supaya membuat orang oke, kalau saya beli saya akan untung banget nih beli buku ini. Jadi dari si Chat GPT tetap ngasih, cuman tulisan Chat GPT kan formal aja, kita bikin jadi dagang gitu ya. Nanti kata-katanya gini, ini kan kesimpulan mengajak membaca gini ya. Buku ini penting karena pembaca akan itu. Sebenarnya kalimatnya sama, cuman saya rubah cara penyampaiannya aja. Beres ya? Dan ini penting di sinopsis. Sinopsis itu karena sinopsis taruh di belakang buku dan itu yang pertama kali dibaca oleh calon pembeli buku. Kita harus bikin kata-kata kalau lu beli buku ini untungnya apa? Karena mereka akan ngeluarin uang 60.000 perak buat beli buku yang kita tulis. Terus ya, sip. Ini diajarin cara dagang yang ini. Ada lagi pertanyaan? Oke, yang ini beres dulu ya. Beres ya. Belakang ada pertanyaan? Aman? Aman? Udah mulai bisa. Nah, sekarang waktu kita masukin ke penerbit, kalau saya biasanya ke penerbit caranya email-emailan doang sama penerbit, kalau udah kenal sih ya. Bisa aja email-emailan. Cuman beberapa penerbit itu dia udah kayak punya form buat dimasukin. Beberapa penerbit juga ada template. Jadi ada template-nya dan dia pengen kayak di Alex, itu Alex punya template. Jadi dia pengen tulisan kita dimasukin dalam template-nya dia. Kenapa dia bikin template? Dia nggak mau ngedit. Jadi sebagai penerbit nggak punya orang lagi buat ngedit. Jadi buku kita dikasih template, silakan masukin template ini. Kalau buku lu bagus, saya terbitin langsung jebret dengan template tadi. Jadi masukin dengan template itu. Kalau saya sama Andi, saya masuknya pakai Andi Offset ya. Saya pakai Google Doc, saya kasih URL-nya ke Andi, nanti Andi yang nge-layout lagi. Jadi bisa kayak gitu, bisa pola Alex yang males, kita masukin template-nya. Jadi ngikutin dia aja. Rata-rata semua penerbit pakai ukuran B5 kayak gitu. Supaya dia bisa nyaingin fotokopi. Jadi dia pakai B5 fotokopi ya. Terus nanti setelah ini dimasukin, jadi seluruh naskah satu file. Jangan dibikin satu bab satu file, enggak. Seluruh naskah dalam satu file kirim. Dah. Nah, terus nanti dia akan, cuman kalau buat mahasiswa ITTS, tolong nulis buku jangan sendirian. Jangan sama teman juga, sama dosen. Gitu ya, sama dosen. Nggak usah sama saya. Sama dosen, misalnya soal data science, sama dosen data science. Soal hacking, sama dosen yang ngajarin hacking.
gitu ya. Saya kalau mau nama saya masuk, saya biasanya jadinya di kata pengantar aja. Saya nggak usah jadi nama penulis, di kata pengantar aja. Nanti tulisannya kata pengantar oleh Ono W. Purwo gitu doang, supaya bukunya laku, itu aja sih. Sebenarnya kalau dari sisi dosen sebetulnya kalau sampai nama masuk, dosennya akan ngambil nilai orang lain. Jadi misalnya nih, satu buku nilainya 80. Kalau cuma 2 orang berarti 80 dibagi 2 dong. Kalau 3 orang 80 dibagi 3. Gitu. Makanya sebaiknya sesedikit mungkin penulis buku tadi. Oke. Nah, sesudah itu, yang penting yang kedua adalah nanti tanda tangan perjanjian kerjasama sama penerbit. Yang tanda tangan Anda, lu, bukan dosennya, gitu ya. Nama dosen masuk, tapi perjanjian kerjasamanya sama masing-masing mahasiswa yang nulis. Pertanyaannya, kira-kira kalau buku terbit dapat duit berapa? 14%, salah. 5% dari harga buku. Tadi harga buku berapa perak? 50.000 aja biar gampang hitung ya. Misalnya buku harganya 50.000. Kalau 5% dapat duitnya berapa? Cuman 1.000. Lu kalkulator salah nih. Hah? Gopay itu berapa sih? 5%. 2,5 hari. 2.500. Kalkulatornya pada salah semua nih. Waduh, baterai soak. Jadi kalau harga buku Rp50.000, satu buku kita akan dapat duit Rp2.500 ya. Oke, gede kecil? Lumayan buat beli permen ya. Nah, biasanya penerbit sekali terbit bukunya 3.000 eksemplar. Jangan pernah berasumsi semua habis. Misalnya, kan ada yang dipakai buat marketing segala macam. Misalnya yang laku 2.000. 2.000 kali 2.500 berapa? 5 juta. Hah? 5 juta. 5 juta ya? Iya. 5 juta perak. Itu ya. Dia dapatnya 5 juta perak. Kira-kira satu buku. Ya lumayan sih kalau buat beli permen kayaknya 1 truk. Kalau bukunya laku banget biasanya akan dicetak ulang. Saya sudah pada tahapan saya dimarahin penerbit karena bukunya dicetak ulang terus. Dimarahin penerbit soalnya saya males ngupdate bukunya. Jadi buku dicetak ulang. Penerbit berharap kita memperbaiki isi dong. Cuman si Ononya kan males kan. Penerbitnya marah-marah. Ono, ini nggak mau diupdate nih isinya. Iya ntar gua kerjain. Jadi mereka berharap akan di itu. Kenapa sampai bisa dicetak ulang? Karena kita jadi taktik penulis yang benar. Kalau kita bikin sesuatu, kita harus aktif di komunitas, di forum segala macam. Kita jawabin pertanyaan mereka, orang-orang. Waktu kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu, sambil ngasih referensi, bukunya ada yang ini namanya ya. Nah, mereka akan beli buku. Gitu. Dan mereka akan seneng kan? Ada penulis buku yang ngejawabin pertanyaan tadi, makanya buku bakal laku. Nah dari situ nanti mereka kasih masukan. Biasanya masukannya kayak gini. Kayaknya kalau diterangin soal yang ini akan lebih bagus lagi nih. Catet, masukin. Kalau diterangin yang ini bagus lagi nih. Terus ada masukan lagi misalnya, ini kayaknya salah deh. Versi yang sekarang udah caranya kayak gini. Jadi orang akan ngeritik ke kita. Nggak apa-apa, ngeritik. Itu kan jadi kita jadi pinter kan? Kita bikin buku versi kedua. Nanti tinggal bilang ke komunitas. Buku versi 2 udah terbit, bisa dibeli di sini. Laku lagi. Muter lagi. Jadi caranya gitu. Jadi jangan pernah nulis buat nulis doang. Nulis sambil interaksi. Pas interaksi itu kita dapat nama, kita bisa revisi buku segala macam. Dan jangan khawatir, ini kejadian beneran. Ntar saya cari bukunya yang mana ya? Bukunya di Alex sih waktu itu. Coba saya cari dulu ya. Alex Media. Bukan. Nama bukunya Paket Tracer. Paket Tracer.
Ini dia. Langsung dapat aja ya. Nih. Ya, susah. Nih ya, kebaca nggak penulisnya? Kebaca nggak ya? Ini kebaca? Arewal. Kelihatan ya? Cowok cewek? Cowok. Iya cowok sih. Jadi ono sengsara hidupnya. Ini si Dian ini waktu itu mahasiswa. Dia mahasiswa kerja di kampus sebagai teknisi jaringan. Oke, di kampus teknisi jaringan. Saya tipe dosen yang kagak duduk di ruang dosen. Perhatiin saya pernah duduk di ruang dosen kagak? Jarang ya. Kalau duduk juga paling buat ngobrol udah gitu hilang lagi. Oke, jadi saya dosen dari dulu nggak pernah duduk di ruang dosen, pasti nongkrong, ketemu sama si Dian ini. Dia lagi jadi teknisi jaringan di kampus. Terus saya nanya, lagi ngoprek apa? Ngoprekin paket tracer, udah jadi buku aja. Itu 2 bulan kemudian bukunya jadi nih. Dia pada saat itu jadi mahasiswa lagi tugas akhir juga di Budi Luhur. Oke. Dia jadi nih bukunya nih kan, udah masukin ke LX, terbitin nih bukunya, terbit nih di LX. Terus waktu sidang sarjana, kan dia bikin skripsi. Terus waktu sidang, dia cuma gini doang, ini di mejanya, ini ke penguji ya, ini skripsi saya, ini buku saya. Ini kan tulisannya Dian sama Ono ya, pengujinya Budi Luhur, kenal sama Ono, kenal. Oh yaudah deh, kita nggak usah sidang lah, udah kita ngobrol aja. Jadi sidang kagak jadi. Jadi bisa kayak gitu. Terus ya, kalau Anda bukunya bisa ada 2-3 biji, nanti dosen ITTS-nya juga keder. Siapa nih? Wah udah nggak usah sidang lah, udah. Nggak usah jadi mahasiswa, udah keluar aja lagi. Buru-buru dikeluarin. Terus ya, makanya akhirnya saya bilang di ITTS, udah deh anak-anak suruh nulis bikin buku aja. Udah pasti dosennya juga keder, dan kalau mau cari kerjaan juga gampang. Soalnya di kampus lain kan cuma ijazah. Kampus ini kan ijazah plus buku. Oh udah serem dah. Apalagi kalau nulis paper jurnal, lebih serem lagi. Deh sampai sini. Ada pertanyaan lagi? Aman? Belakang? Bagaimana belakang? Aman? Nggak ada pertanyaan asli? Ya. Nulis e-book, yang jadi masalah dengan e-book adalah kalau ada ISBN-nya nggak apa-apa. Kalau nggak ada ISBN-nya jadi masalah. Soalnya susah buat. Jadi gini, ini masalah Republik Indonesia sama masalah kenaikan pangkat dosen dan sebagainya. Di Republik ini sama dosen kalau mau naik pangkat harus bukunya ada ISBN. Kalau nggak ada ISBN-nya berapa? Itu aja sih. Jadi nggak apa-apa e-book, tapi ada ISBN. Gitu. Terus ya, ini soalnya mereka punya kecenderungan, si penerbit-penerbit hari ini punya kecenderungan ngeluarinnya e-book, tapi ada ISBN-nya. Jadi pada dasarnya kita masukin tetap ke penerbit sih, tapi bentuknya jadi e-book. Beres? Aman? Cowok aman? Cowok aman? Kira-kira kapan? Nih kalau ada pertanyaan lagi yang lain waktu nulis, silakan email ke saya aja, gitu ya. Email saya. Cuman tolong milih dosen yang bakal barengan nulis siapa. Nggak harus saya. Jangan saya sih sebenarnya. Mending dosen lain. Soalnya kalau Ono udah kebanyakan. Poinnya udah kebanyakan. Mending dosen lain, gitu ya. Saya bantuin ngedit gak apa-apa, tapi dosen lain yang gabung. Aman? Aman? Nanti biasanya masalah paling besar waktu masukin naskah ke penerbit. Jadi pastiin naskahnya udah jadi, pakai Google Docs segala macam udah jadi, semuanya udah beres. Satu lagi. Waktu kita nulis Google Doc, jangan copy paste langsung dari ini ya. Dari ChatGPT, dari apa, jangan. Copy dulu ke Notepad untuk ngilangin format.
Jadi kalau copy paste langsung dari ChatGPT masuk Google Doc, formatnya ChatGPT masuk ke Google Doc nih. Jadi font-fontnya jadi kacau ntar. Jadi masukin ke Notepad dulu supaya font hilang. Kan di Notepad kan semua font dihilangin. Terus baru dari Notepad balikin lagi ke Google Doc. Itu juga sama kalau pakai Word juga sama. Masukin ke Notepad supaya hilang semua font segala macam, baru masukin ke Word supaya hilang fontnya. Kalau enggak format yang kita punya sebelumnya jadi hancur lebur semua, kacau semua. Itu ya. Nah, yang masalah tadi buat masukin ke naskah penerbit. Kalau mau cepet mau gampang, saya yang bantuin masukin. Saya akan email doang. Kalau saya penerbit udah tinggal gampang doang. Pak Joko, namanya Joko Mumpuni tuh, bosnya Andi misalnya. Saya cuma emailnya, Pak Joko, ini ada naskah, tolong lihat dong bisa terbit apa kagak. Udah cuma gitu doang kalimatnya, nggak pakai surat, nggak pakai apa, cuma email doang, beres. Dan cepet udah gitu. Wah ini bagus nih, terbitin. Wah ini perlu ini nih, balikin lagi, benerin. Itu ya, beres. Belakang aman. Bisa nulis juga berarti ya. Jangan sampai kalah sama yang muda-muda soalnya. Ini yang unyu-unyu kayak gini bahaya nih. Nih kalau udah pernah nulis sekali berhasil terbit, kemungkinan akan nulis lagi. Ini salah satu contoh ya. Ini udah santai lah, nulis bukunya udah lewat. Contoh, saya kasih lihat contoh. Ini contohnya nih. Ini contoh. Ini Ridwan Sanjaya. Oke. Umurnya di bawah saya, jauh. Di bawah saya. Jauh. Jadi saya pernah diundang sama dia kuliahnya di Stikubang di Semarang. Kampusnya namanya Stikubang di Semarang. Dia ngundang saya buat ngasih ceramah. Saya ngasih ceramah. Terus saya ngasih ceramah, kita ngobrol dong. Waktu itu dia masih mahasiswa. Selesai ngasih ceramah, kita ngobrol. Terus saya ngomong sama dia, sama banyak anak-anak juga nih. Anak-anak pada ngumpul semua. Ada dia juga. Deh, kalian nulis buku aja, segala macam. Kondisi dia masih mahasiswa nih. Ya. Terus waktu lulus sarjana, bukunya udah 3. Sarjana, bukunya 3 nih. Dia ngelamar jadi dosen di Stikubang, nggak diterima karena dia aktivis. Ada sebagian kampus yang nggak suka dosennya aktivis. Dia aktivis nggak diterima di Stikubang. Deh, ngelamarlah dia ke Unika di Semarang. Masuklah jadi dosen di Unika di Semarang. Oke. Deh, terus dia ngajak mahasiswa-mahasiswanya pada nulis, bukan buku, artikel di koran. Di Semarang, nulis artikel di koran Semarang, masuk sama buku. Oke. Terus karena dia banyak nulis, cepat dia naiknya cepat banget. Akhirnya umurnya baru 40-an kok. Udah rektor. Ini rektor Unika. Tapi rektornya udah selesai. Waktu jadi profesornya, paper jurnalnya ada 100. Bukunya nggak tahu ada berapa. Itu langsung Diknas nggak banyak cincong langsung. Wah ini udah profesor beneran dah ada. Bukunya udah banyak, papernya banyak, udah nggak banyak cincong langsung jebret profesor. Terus harusnya biasanya kan gini kalau jadi rektor tuh, ini rektor. Biasanya yang penggantinya 5 tahun di bawahnya lah kira-kira penggantinya. Dia 10 tahun di bawah rektor yang ini. Jadi dia ngeloncatin satu generasi, dia jadi rektor. Dia loncat dia. Ini contohnya nih. Cuman gara-gara ngobrol aja, nulis buku. Toto bukunya 100. Saya kalah, dia lebih banyak lagi. Dia parah banget dia mah, bukunya 100 dia. Parah dia. Jadi kalau udah nulis buku, nih jujur aja ya, kalau Anda udah nulis buku, ngelamar kerja, yang nerima lamaran juga serem. Soalnya kadang-kadang kita lebih qualified, jadi ngerasanya lebih qualified daripada yang ngasih kerjaan nanti. Iya. Ya beres ya, ini contoh aja. Oke, aman? Aman? Email saya tahu semua kan?
Tahu. Jadi kalau apa bisa email, terus tolong masukin ke Google Doc aja. Oke? Nggak ada pertanyaan lagi? Aman. Dari Bu Hasna ada tambahan atau apa? Nggak ada? Aman? Ya udah. Saya tutup, saya sekian dulu. Kita ketemu lagi di tanggal 15. Terima kasih banyak. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Bu Hasna mau ditutup atau gimana? Udah tutup aja dah, udah santai dah. Pembawa acaranya stres kalau udah kayak gini. Si Ono beres semua. Hah? Ntar ini harus di